Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, saya berharap kita semua ada di dalam kasih karunia-Nya. Kita bisa mengalami akan kasih kemurahan Tuhan, mengalami akan pertumbuhan iman melalui pengenalan akan firman Tuhan, dan mengalami sukacita ketika kita bisa merealisasikan firman-Nya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini sudah sampai pada Surat Korintus yang kedua, pasal 8, ayat 1 sampai 15. Di mana pada bagian ini Rasul Paulus mengarahkan dan mendorong jemaat Korintus untuk melakukan pelayanan kasih guna membantu jemaat Yerusalem. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Allah kami yang mulia. Terpujilah Engkau karena Engkau penuh dengan kasih dan kemurahan. Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh kembali diingatkan dan dikuatkan akan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan membaca di 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15 seluruhnya. Tetapi saya akan membaca untuk kita semua di ayat yang ke-13 sampai 15 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Tema yang diangkat kali ini adalah keseimbangan dalam pelayanan kasih. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita menumbuhkan semangat kepada orang lain untuk melakukan pelayanan kasih? Mari belajar dari Rasul Paulus yang melakukannya dengan tidak memberi perintah kepada jemaat Korintus, tetapi dia menyaksikan teladan dari orang lain. Teladan itu adalah dari jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat-jemaat di Makedonia ini terdiri dari jemaat di Filipi, di Tesalonika, dan di Berea. Bapak Ibu Saudara, meskipun mereka miskin, tetapi mereka itu kaya di dalam kemurahan. Mereka bukan saja memberikan sesuai dengan kemampuan mereka, bahkan mereka memberikan melampaui kemampuan mereka. Mereka dikatakan mendesak Paulus supaya mereka beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus di sini mengatur pelayanan kasih ini karena pada masa itu, yaitu di zaman Claudius, terjadi bahaya kelaparan. Memang sebagian besar jemaat bukan orang-orang Yahudi di Antiokhia mengumpulkan bantuan dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea melalui Barnabas dan Paulus. Nah, pada waktu itu Paulus menulis surat yang pertama kepada jemaat di Korintus. Dia itu telah mengumpulkan bantuan dari jemaat di Galatia. Nah, jemaat Korintus yang waktu itu mendengar tentang adanya pengumpulan bantuan itu, memohon kepada Paulus juga untuk ikut bagian di dalam pelayanan kasih ini.
Nah, oleh karena itu di dalam surat yang kedua ini Rasul Paulus meminta kepada jemaat Korintus yang dikatakan kaya di dalam segala sesuatu, kaya di dalam iman, kaya di dalam perkataan, di dalam pengetahuan, di dalam kesungguhan untuk membantu dan di dalam kasih untuk dapat menyelesaikan pelayanan kasih ini. Di sini Paulus juga menghendaki supaya pemberian itu atas dasar kerelaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus juga mengajarkan adanya keseimbangan di dalam pelayanan kasih. Seperti tertulis di dalam ayat 13 yang sudah kita baca tadi, bahwa pelayanan kasih ini bukan untuk memberatkan atau membebani orang yang memberi. Dan bukan untuk meringankan orang yang menerima, tetapi supaya ada keseimbangan, di mana terjadi saling mencukupkan kekurangan. Kelebihan jemaat Korintus di dalam hal materi mencukupkan kekurangan jemaat Yerusalem, dan kekurangan jemaat Korintus nanti akan dicukupkan oleh kelebihan dari jemaat Yerusalem atau jemaat yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, prinsip keseimbangan ini sebetulnya mengutip kisah pemberian mana di padang gurun, di mana tertulis di dalam ayat 15 bahwa orang yang mengumpulkan banyak tidak akan berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan berkekurangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari penguraian firman Tuhan ini ada beberapa kesimpulan yang boleh menjadi perhatian setiap kita. Yaitu yang pertama, keinginan untuk memberi atau berbagi tanpa tindakan nyata, maka hal itu tidak ada gunanya. Dan jika kita harus memberi, maka biarlah itu di dalam kerelaan atau ketulusan hati. Artinya tanpa ada motif-motif tertentu yang tidak benar. Yang kedua, kalau kita bisa memberi, maka bukan karena kita ini hebat, tetapi karena karya Allah yang menggerakkan hati kita. Dan itu adalah anugerah Allah. Oleh karena itu jangan ada seorang pun yang membanggakan dirinya. Dan jika hati yang memberi adalah anugerah Allah, maka juga kita jangan menuntut apapun juga. Selanjutnya yang ketiga, jika kita memberi, maka janganlah pemberian itu menjadi sebuah beban bagi kita. Melainkan biarlah kita berpikir bahwa kita ini sedang menjalankan prinsip keseimbangan, yaitu mencukupkan kekurangan orang lain dengan kelebihan kita. Karena kita diberi untuk memberi. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita mengingat apa yang telah Kristus lakukan untuk kita semua. Karena kita, Yesus yang kaya, karena Dia pencipta dan pemilik segala yang ada, rela menjadi miskin, di mana Ia membatasi diri di dalam banyak hal ketika Dia menjadi manusia, supaya oleh kemiskinannya kita menjadi kaya di dalam kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang-orang di sekitar kita yang punya kekurangan. Adakah hati kita digerakkan untuk memberi? Bukan sebatas angan-angan atau janji saja, tapi marilah direalisasikan di dalam tindakan. Marilah kita memberi karena kita sudah diberi. Apa yang menjadi kelebihan kita akan mencukupkan kekurangan mereka. Dan Allah juga akan mencukupkan apa yang menjadi kekurangan kita melalui kelebihan orang lain. Seperti Tuhan Yesus katakan,
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa, betapa indahnya firman-Mu ini. Tolong setiap kami ya Tuhan, dimampukan untuk merealisasikannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.